Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan untuk Anda nih pemirsa yang saat ini tengah libur, tidak beraktivitas di rumah dengan orang-orang terdekat Anda, dengan keluarga Anda sambil sarapan pagi, menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, selamat berlibur, selamat berkumpul dengan keluarga Anda pemirsa. Dan untuk Anda yang saat ini di edisi akhir pekan masih beraktivitas, selamat beraktivitas dan Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini yang nanti kita akan bahas, kita akan bedah tentang pendidikan karakter sebagai pencegahan kenakalan remaja pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kenakalan remaja, nah ini pemirsa sudah sangat memprihatinkan. Nah nanti bagaimana praktisi pendidikan membahas tentang pendidikan karakter ini. Apakah nanti akan saya tanyakan ke narasumber di edisi akhir pekan ini, apakah pendidikan karakter ini adalah hal yang urgen untuk terus ya kembali kita upayakan, kembali kita ajarkan terutama ini ke peserta didik, karena ini adalah salah satu upaya untuk mencegah kenakalan yang tadi saya sebutkan itu. Kemudian dan seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan karakter itu adalah khas Indonesia ya. Orang tua kita dulu juga sudah mengetahui dengan nama pendidikan budi pekerti. Nah, kenapa saat ini juga kembali kita galakan, nanti kita akan bahas di edisi akhir pekan ini. Dan untuk Anda ini pemirsa yang ingin memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Semua hanya di radarcirebon.com. Kemudian Anda pun harus tetap, ini pemirsa, tetap membaca berita-berita ataupun informasi-informasi baik yang ada di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Dan berikut pemirsa saya kenalkan dulu narasumber di edisi akhir pekan kali ini yang nanti kita akan membahas tentang pendidikan karakter ya sebagai upaya mencegah kenakalan remaja. Di sebelah saya ini pemirsa ada Kepala SMP Negeri 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon, dan juga sebagai praktisi pendidikan ada Dr. Andes Haji Yusuf MPD. Selamat pagi Kang Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Yusuf? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih Kang Yusuf sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Yusuf pemirsa ada juga praktisi pendidikan dan juga kepala sekolah ya di SMPN 1 Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, ada Kang Nur Wahid SPD. Selamat pagi Kang Nur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Kang Nur? Kabar alhamdulillah baik. Gimana Mas Habib? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih nih Kang Yusuf, juga Kang Nur ya, Kang Nur Wahid sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya langsung ke Kang Yusuf nih. Ya Kang Yusuf, tentang pendidikan karakter. Nah, ini kan belakangan beberapa tahun ini ramai kembali, kemudian digalakan kembali tentang pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter? Kang Yusuf, silakan Kang Yusuf. Pendidikan karakter prinsipnya adalah pendidikan yang melatih, memberikan pelatihan-pelatihan atau tentang watak kepribadian yang berhubungan dengan tata sosial, tata krama, kepada orang tua, kepada masyarakat, dan kepada masyarakat sekitarnya. Intinya pendidikan karakter ini adalah inti atau resume dari pendidikan-pendidikan yang ada pada mata pelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut. Tanpa pendidikan karakter, mata pelajaran yang diajarkan impossible, tidak akan berjalan baik. Apa artinya pendidikan karakter inilah adalah pendidikan yang utama dan pertama dalam mendidik, melatih
dan membimbing anak-anak kita di sekolah. Nilai matematikanya baik, tanpa karakter yang baik, anak tersebut tidak akan berhasil. Begitu juga mata pelajaran yang lain. Begitu kira-kira. Oke. Kang Yusuf, tadi Anda menyebutkan bahwa ini tentang tata krama ya, Iya. tentang etika dan seterusnya. Bukankah hal ini sudah ada dari kita, ditanamkan dari kita sejak dulu gitu Kang Yusuf? Betul. Sebenarnya yang namanya tata krama, tata susila, adat istiadat yang ada di sekitar kita, itulah dari dulu awalnya. Tapi sekarang ini sedang digalakan. Karena apa? Muncul fenomena-fenomena baru yang tidak kita inginkan. Tentunya sebagai pendidik sangat prihatin melihat fenomena pada anak-anak kita, anak-anak pelajar kita, di mana-mana bisa kita lihat, tonton di media sosial dan lain-lain yang sebenarnya itu yang sangat tidak kami harapkan. Maka dari itu pendidikan karakter yang semula awalnya budi pekerti bukan kita munculkan lagi, kita semangati kembali, kita pertajam kembali dan kita optimalkan dan maksimalkan kembali di sekolah kita ini. Itu ya. Iya. Oke, tahan dulu ya. Kang Yusuf, saya ke Kang Nur nih. Kang Nur ini menambahkan ya dari Kang Yusuf tadi tentang pendidikan budi pekerti. Kita dulu ya mungkin kalau saya nggak mengalami nih ya, maksudnya belajar tentang budi pekerti. Namanya budi pekerti gitu kan betul, ya. Betul. Nah, mungkin Kang Yusuf, Kang Nur dulu namanya budi pekerti ya. Nah, yang tadi disebutkan oleh Kang Yusuf bahwa ini sebetulnya yang disampaikan Kang Yusuf kita sudah ada dari dulu kan, sudah ditanamkan juga sebelum sekolah juga oleh orang tua kita, kedua orang tua kita tentang etika, bagaimana tadi disebutkan tentang tata susila dan seterusnya. Nah, kenapa saat ini dimunculkan kembali gitu pendidikan ini? Bukankah berarti kita ini dari dulu sudah ada gitu? Kenapa ditanamkan kembali? Kang Nur? Oke, terima kasih. Selamat siang buat semua pemirsa semua. Pendidikan karakter sebenarnya kita mengacu pertama dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas sekali di sana bahwa pendidikan untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudi pekerti luhur. Nah, kata berbudi pekerti luhur di undang-undang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas berarti mengedepankan pendidikan karakternya itu. Kemudian warisan leluhur orang tua kita juga dalam bahasa, apalagi mungkin orang di daerah Sunda yang paham persis bahwa didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang cager, bager, bener, pinter. Jadi pinter itu akhir. Yang pertama itu cager dulu, bager dulu, bener dulu. Itulah karakter. Dan karakter itu memang ruhnya daripada marwah ya. Ruhnya daripada pendidikan anak-anak untuk dibina dulu, dididik dulu, ditanamkan dulu karakter itu tadi, budi pekertinya, ngaji rasanya. Betul. Iya. Kan? Apalagi kita orang timur gitu Nah, ya. itu apalagi orang timur. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi dan juga perkembangan budaya juga media, memang kesini kan nampak penanaman karakter itu menjadi seakan bias. Iya, Terutama di lembaga-lembaga pendidikan. Itu kita sendiri sebagai pelaksana langsung kegiatan pendidikan ada tanda tanya besar. Kenapa? Karena tidak memiliki lagi mata pelajaran yang khusus untuk menanamkan budi pekerti itu. Kalau dulu ada gitu kan? Kalau dulu kan ada zaman dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila. Di sana lebih ke karakter. Kemudian sebelumnya juga ada PSPB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sejarah Perjuangan Bangsa Baik. karakter. Nah, sementara sekarang di kurikulum itu pendidikan karakter dimasukkan pada semua mata pelajaran. Integral. Diintegralkan ya. Baik. Dimasukkannya ke semua mata pelajaran. Akhirnya menurut saya menjadi bias. Oh, menjadi bias. Oke, menjadi bias ya, menjadi biasnya. Tahan dulu nih, Kang Nur dan juga Kang Yusuf dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, dan pemirsa di akhir pekan kali ini saya masih bersama Kang Yusuf, ini pemirsa praktisi pendidikan dan juga Kepala SMPN 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Kemudian juga ada Kang Nur Wahid, ya, praktisi pendidikan dan juga Kepala SMPN 1 Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Dan saat ini yang tengah kita dialogan, tengah kita diskusikan ini tentang pendidikan karakter sebagai pencegahan kenakalan remaja. Dan kembali saya ke Kang Nur Wahid, tadi terputus jeda iklan. Kang Nur, tadi Anda menyebutkan ini bias, ya. Nah, dengan bias akhirnya Kang Nur Wahid sebagai kepala sekolah, ya, SMPN 1 Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, ini mensiasatinya seperti apa, Kang Nur? Ya, oke. Ya, seperti tadi. Jadi karena pendidikan karakter itu sekarang diintegrasikan pada semua mapel, yang kendalanya tidak semua guru mapel memprioritaskan pendidikan karakternya. Jadi lebih menonjolkan ke mapelnya. Nah, bahkan seakan-akan fakta di lapangan, guru-guru mapel hampir mendekati ke bawah persen untuk menanamkan karakternya. Sehingga karakter kami mensiasatinya di sekolah-sekolah yang saya pimpin. Yang pertama, siswa kita ajarkan dari mulai kehadiran pertama dengan selalu setiap hari menyambut siswa di depan. Dengan menyambut siswa di depan ada beberapa hal. Satu, menanamkan kedisiplinan kehadiran anak. Kedisiplinan anak juga kehadiran guru. Dengan adanya sambut siswa sebelum jam pelajaran, berarti siswa didisiplinkan untuk hadir sebelum waktunya, juga Bapak Ibu gurunya. Yang kedua, ada sentuhan rasa antara guru dan murid. Apalagi kalau bukan masa pandemi dengan salaman yang tidak boleh berjabatan tangan. Kalau jabatannya jabatan biasa, itu lebih ada aliran hati. Ada aliran itu rasa. Itu biasa, ya. Itu yang ditanamkan Kang Nur Wahid di SMP 1 Babakan dan juga ya. sebelumnya. Tentunya banyak lagi, ya. Nah, nanti saya akan tanya lagi apa yang ditanamkan kembali di sana, ya, di SMP 1 Babakan. Saya ke Kang Yusuf kembali. Kang Yusuf, ini menyambung dari Kang Nur tadi. Ini merupakan spirit marwah dari semua mata pelajaran adalah pendidikan karakter gitu, ya. Kang Yusuf, saat ini kita gelorakan kembali, ya, pendidikan karakter ini, kembali kita galakan kembali. Apa hal ini dibaca oleh praktisi pendidikan bahwa saat ini remaja kita sudah mengalami pergeseran dari misalnya orang tua kita dulu kan sering ngomong nih Kang Nur, Kang Yusuf, aduh anak berbeda sekarang, berbeda dengan kita dulu. Nah, kemudian akhirnya digalakan kembali pendidikan karakter, Kang Yusuf. Iya, jadi kita tidak boleh menutup mata bahwa fenomena anak-anak kita sekarang ini sangat jauh dari apa yang kita harapkan, apalagi kalau dikomparasikan dengan kita waktu sekolah zaman dulu, tentunya dalam hal budi pekerti. Maka dari itu kami khususnya praktisi pendidikan, saya kepala sekolah tentu saja serius, bukan hanya menggugurkan kewajibannya, di samping meningkatkan prestasi akademik, tentu saja kami serius melalui visi misinya meningkatkan prestasi anak-anak kita, dan tidak lupa, dan bukan hanya pekerjaan tambahan, itu tuh tanggung jawab kami. Kalau dalam bahasa agamanya itu fardu ain bagi kepala sekolah, menanamkan, merawat, dan memberi contoh, meneladani dan meluruskan anak-anak didik kita untuk kembali kepada hal-hal yang berhubungan dengan budi pekerti tersebut atau pendidikan karakter tersebut. Pertama lewat visi misi. Jadi visi misi saya khususnya di SMP Negeri 1 Gunung Jati, visinya sekolah yang berprestasi. SMP 1 Suranenggala atau Gunung Jati, Pak? SMP 1 Suranenggala. Ya, SMP 1 Suranenggala. Melalui visinya yakni meningkatkan prestasi dan iman dan takwa imtak sesuai dengan domisili kita. Orang Cirebon, ingat pesan Sunan Gunung Jati, jangan lupa karakter, tata susila, tata krama harus
jaga baik-baik, dirawat baik-baik, dan tentunya dilestarikan. Pada siapa lagi kalau bukan anak-anak kita yang ada di sekolah kita tersebut. Oke, Kang Yusuf, hal ini ya, yang ini menyambung juga tadi tentang tata krama ya dari Kang Nur Wahid tadi ya. Iya. Ini kan bias kata Kang Nur Wahid tadi. Nah, kalau menurut Kang Yusuf, apa perlu ada khusus tentang mata pelajaran muatan lokal berkaitan dengan pendidikan karakter ini? Iya, oleh Bapak Nur Wahid betul sudah diintegrasikan lewat mata pelajaran dan lain-lain. Artinya memang tujuannya pemerintah itu menyeluruh. Setiap guru itu jangan hanya 1-2 guru yang memberi contoh, meneladani tentang budi pekerti. Artinya seluruh guru harus semuanya kompak lewat pelajarannya masing-masing untuk memberi contoh, menerapkan pendidikan karakter tersebut, karena menyeluruh menyeluruh integratif itulah oleh Pak Nur Wahid dianalisa, disintesakan, disimpulkan, akhirnya bias itu betul. Karena menjunjung mata pelajarannya sendiri relatif susah, apalagi membawa-bawa, mengimbaskan budi pekerti, itu betul. Makanya itu harus ada mata pelajaran khusus, guru yang piawai, yang lebih mumpuni dan segala-galanya tentang budi pekerti anak. Tentu saja tidak hanya 1 guru, nanti harus ada 2 guru budi pekerti dalam satu sekolah. Sekolah yang besar harus ada 3 guru budi pekerti dan seterusnya. Dan ini menurut Kang Yusuf ini urgent, harus ini. Bukan harus lagi, ini yang utama di pendidikan di pendidikan khususnya di SMP ini. Pada pendidikan SMP inilah ada transisi anak yang meningkat mau remaja, dan kita tidak boleh menutup mata bahwasanya anak-anak kita sudah jauh yang seperti diharapkan oleh orang tua, apalagi dibandingkan dengan waktu Kang Yusuf muda, waktu Kang Yusuf muda ya, ya maunya sangat berbeda jauh. Urgen sekali, Pak. Urgen sekali gitu ya. Kang Nur Wahid ini sangat urgen, termasuk di daerah Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Ya, tentang pendidikan karakter ini. Terima kasih. Saya kira pendidikan karakter itu bukan saja urgen, tapi itu sebenarnya kebutuhan. Kebutuhan kalau kita kembalikan tadi ke cita-cita para pendiri negara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudi pekerti luhur. Berarti memang pendidikan budi pekerti ini, pendidikan karakter ini mestinya kalau sekarang diintegrasikan pada semua mapel menjadi sebuah kebutuhan. Nah, adapun teknisnya di setiap mapel bisa disisihkan bagian kurikulum dalam sepenggal berapa begitu, atau tadi dibutuhkan ada mapel dan guru khusus untuk menanamkan budi pekerti dan karakter ini. Gitu, bukan kalau guru ya, yang kita terapkan ke semua mapel, saya metodenya di sekolah saya diwajibkan setiap guru di 5 menit jam pertama lebih baik ke penanaman karakter dulu. 5 menit namanya aja. Ya, dengan nasihat, dengan pembinaan. Pembiasaan. Namanya pembiasaan. Iya, dengan nasihat, dengan pembinaan, dan dengan cerita-cerita kepahlawanan, dengan cerita-cerita teladan. Itulah. Jadi yang kita rasakan di lapangan. Itu yang hilang loh. Kang Yusuf, Kang Nur, tentang cerita-cerita gitu ya, ke anak-anak gitu kan, anak-anak kecil juga. Itu yang hilang dari dan kita memang gitu kan. Jadi dirasakan oleh kita di lapangan. Jadi anak-anak kita ini sekarang kehilangan idola, kehilangan sosok teladan. Krisis figur. Karena dulu, zaman kita dulu, ketika di rumah saja mau tidur diantar tidur oleh ibu, bapak, nenek, diantarkannya dengan dongeng, dengan cerita, dengan teladan-teladan dari itu. Kemudian guru-guru kita dulu, apalagi waktu SD zaman tahun 70-an, guru-guru kita selalu bercerita dulu. Saya tahunya kisah-kisah sejarah, kisah-kisah kepahlawanan, baik buruknya sebuah cerita dulu dari dongeng dulu. Nah, sekarang itu hampir bias tadi, nggak ada. Makanya ini menjadi hal sangat urgen untuk diambil dalam kurikulum. Bagaimana kebijakannya, apa tetap disisihkan pada semua mapel, diintegrasikan atau ada khusus. Seperti pendidikan agama. Nanti
saya ke Kang Yusuf. Iya, Ya siap. di SMPN 1 Suranenggala ya, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, seperti apa untuk perbandingan? Tadi Iya. Kang Nur Wahid di SMPN 1 Babakan sudah nih, Iya. ya berkaitan dengan sebelum masuk 5 menit dulu sempatkan gitu Iya. kan. Nah, bagaimana dengan di SMPN 1 Suranenggala? Tapi tahan dulu nih, Iya. ya Kang Yusuf dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ini praktisi pendidikan dan sebagai kepala sekolah SMPN 1 Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, dan juga ada Kang Nur Wahid, praktisi pendidikan dan juga kepala sekolah di SMPN 1 Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, saat ini yang sedang kita obrolkan, sedang kita diskusikan tentang pendidikan karakter sebagai pencegahan kenakalan remaja. Kang Yusuf, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya, Iya. tentang di SMPN 1 Suranenggala. Nah, itu bagaimana cara menanamkan gitu kan pendidikan karakter ini gitu. Iya. Terutama ke peserta didik, ke siswa-siswi nih di SMPN 1 Suranenggala. Silakan Kang Yusuf. Tentu saja pertama adalah lewat visi misi dan strategi sekolah kami di SMP 1 Suranenggala. Sekali lagi visinya terciptanya sekolah yang berprestasi dan iman dan takwa atau imtak. Di sana dalam visi imtak itulah dalam diejawantakan dalam misinya supaya guru-guru tahu, paham betul dan tidak hanya paham menindaklanjutinya, yaitu tentang iman dan takwa. Iman dan takwa di sini bukan hanya semata-mata fokus pada agama, tapi pada tata susila, tata krama, adat istiadat, sosial dan lain-lain. Dari visi misi tersebutlah kami di lapangan seperti yang apa dikatakan oleh Pak Nur Wahid, yakni ada 5 menit untuk Penanaman. pembiasaan. 5 menit kalau di SMPN 1 Suranenggala apa gitu? Sebelum Ya. belajar itu. Jadi sebelum mulai belajar itu ada namanya pembiasaan 5 menit dalam apresiasi persepsi guru dan improvisasi guru sebelum mengajar itu menerangkan, menjelaskan, mengkait-kaitkan tentang tata krama, adat istiadat, tata sosial dan tentu saja budi pekerti atau pendidikan karakter tersebut. Misalnya apa? Misalnya dalam pendidikan matematika, anak-anak dalam penjumlahan, pengurangan dan pembagian nanti anak-anak nanti pelajaran ini setelah kalian dapat terima pelajaran ini jangan lupa bantu orang tua kalian yang dagang di rumah. Kalau orang tuanya tidak bisa membaca tulis bantu. Sore tentang penjumlahan, pengurangan dan lain-lain. Itu salah satu aplikasi tiap mata pelajaran yang diaplikasikan dengan budi pekerti atau karakter yang baik. Tentu saja pertama kepada lingkungan rumahnya, kemudian lingkungan sosialnya, dan tentunya pada antar teman-teman sejawatnya dan lain-lain. Itu ya. Iya. Jadi ini setiap kali dan setiap hari berarti ya, Iya. sebelum pelajaran mulai, mereka di dalam kelas atau di dalam kelas masing-masing. Jadi dalam kelas masing-masing, guru mata pelajaran masing-masing dalam persepsinya, pembuka mata pelajarannya, dan improvisasinya itu menerapkan bahwa pelajaran IPA misalnya anak-anak tentang tumbuhan, kalian di rumah di lingkungannya sayangi tumbuhan, tidak boleh asal-asalan mencabut dan lain-lain. Apalagi pelajaran agama dan seterusnya dan seterusnya. Selain itu apa gitu Kang Yusuf? Iya, selain itu Untuk menanamkan pendidikan karakter di SMPN 1 Suranenggala itu. betul, tiap hari Jumat sekolah kami diadakan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, membaca yasinan dan seterusnya, dan diselingi oleh ustadznya. Diselingi oleh ustadznya dengan penjelasan-penjelasan dan penafsiran dengan contoh-contoh teladan dalam kehidupan di sekolah, hubungannya dengan karakter sekali lagi di rumah dan di masyarakatnya. Gitu ya. Iya. Jadi itu terus yang ditanamkan. Betul. Oke. Kang Nur, kalau di Kang Nur, ya selain yang tadi disebutkan, nanti juga saya ke Kang Yusuf lagi nih, apalagi gitu ya di SMP 1 Suranenggala. Selain yang tadi disebutkan oleh Kang Nur itu, apalagi di sana? Apakah juga ada misalnya kantin kejujuran untuk menumbuhkan kejujuran juga atau apalagi, Kang Nur? Ya, terima kasih. Jadi memang yang coba diterapkan di sekolah untuk menopang
keberadaan dari pendidikan karakter tadi ya, diantaranya tadi yang udah real di lapangan dan di sekolah kami terapkan. Satu, dengan sambut siswa di pagi hari. Kemudian ya, kedua, kalau di SMP 1 Surah Nenggala kebiasaan, pembiasaan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita instruksikan pada semua guru mapel untuk selalu menyisihkan waktu ya untuk yang tadi itu ya, tadi lama 5 menit, lebih ke bagaimana bercerita, lebih ke bagaimana menceritakan sosok-sosok teladan, cerita-cerita yang bisa diteladani oleh anak-anak. Gitu. Kemudian juga dalam keseharian kita jangan pernah bosan mendidik, membina anak-anak kita, bukan hanya menjejalinya dengan mata pelajaran, tapi lebih tadi, lebih ke bagaimana karakter budi pekertinya dulu yang kita tumbuhkan. Karena tadi kalau filosofi Sunda, didik anak-anak kita menjadi anak yang cager, bager, bener, pinter. Ternyata pinter di akhir. Ketika anak udah cager, udah bager, udah bener, insya Allah kepintaran itu juga muncul gitu. Nah untuk itu kami ke guru-guru selalu dan selalu jangan pernah bosan. Yuk anak-anak kita, walaupun memang ada banyak kendala dalam penerapan real di lapangan ke anak-anak ya. Samanya Bapak Ibu guru, karena mungkin dalam penerapan disiplin, kemudian dan lain sebagainya. Karena hal-hal lainnya ya juga kita sama. Tiap hari Jumat, misalkan anak-anak yasinan, kemudian juga dalam hari-hari besar agama. Termasuk ini, baik di SMPN 1 Surah Nenggala dan SMPN 1 Babakan, kalau hari Jumat dengan baju koko gitu ya. Ya. Kalau tentang kejujuran bagaimana? Diajarkan nggak? Kejujuran kita ajarkan. Maksudnya ditumbuh kembangkan? Iya, ditumbuh kembangkan. Tapi kita belum sampai ke kantin terbuka untuk kejujuran, itu belum. Artinya dilepas kayak supermarket, anak ngambil sendiri terus belanja, belum sampai ke sana. Apalagi ini udah 2 tahun terakhir ini kita nggak ada kantin. Kantin karena masa pandemi. Jadi penerapan itu saya kira masih Nah kembali saya ke Kang Yusuf. Kalau di SMPN 1 Surah Nenggala Kabupaten Cirebon ini untuk menumbuhkan misalnya Anda itu harus jujur ya ke siswa-siswi itu dengan cara apa gitu, misalnya penanamannya. Sebelum pandemi mungkin ada gitu. Tentang kantin jujuran. Atau bagaimana? Sebelum pandemi memang sudah artinya sudah biasa yang namanya kantin, tapi untuk difokuskan, dilabelkan tentang kejujuran belum. Terang-terangan aja belum. Nanti dari Talkshow ini ke depan, ini pelajaran yang berharga, masukan yang berharga bagi kami, praktisi pendidikan, akan saya terapkan, ya. Tentunya relatif sederhana, tidak seperti yang di SMA atau perguruan tinggi, ya. Untuk mendidik kejujuran itu nanti diterapkan langsung oleh anak-anak dalam keseharian di sekolah. Sementara ini kami di SMP 1 Surah Nenggala belum tentang kantin kejujuran. Belum gitu ya. Belum. Masih dalam ongoing proses juga tentang ini ya, ditanamkan juga penanaman pendidikan karakter itu ya. Betul. Ini yang tadi filosofi yang dianut oleh Kang Nur Wahid bahwa pintar itu urutan terakhir gitu kan. Bukan sebaliknya. Nah ini menurut Kang Yusuf sendiri bahwa apakah hal ini yang tadi disebutkan Kang Nur juga Kang Yusuf, kita mengalami pergeseran, terutama nih anak-anak sekarang. Dari Kang Yusuf masih remaja, Kang Nur Wahid juga masih remaja, akhirnya orang tua bilang berbeda sekali perilakunya anak-anak sekarang dengan dulu gitu. Apakah akibat dari kita saat ini yang lebih mengejar sisi kognitif saja dalam belajar? Iya, betul sekali. Betul sekali. Dari proses UN yang anak-anak dituntut untuk kognitif, hanya knowledge pengetahuannya, itu betul, dan prosesnya bertahun-tahun. Dari proses itulah timbul ekses. Bahwa anak-anak itu ditanamkan kognitifnya, knowledge-nya, afektifnya relatif ditinggalkan. Itu ya. Sehingga akibat bertahun-tahun anak didoktrin atau diajak atau dibawa kepada hal-hal UN, mengejar nilai dan seterusnya. Begitu akibatnya, diantaranya afektif, sikap yang baik tentunya, dan sikap yang baik kepada lingkungannya, masyarakatnya, tata asusila agamanya sedikit ditinggalkan. Itu bisa, itu bisa pengaruh yang dominan dari
proses anak-anak mengejar nilai UN. Makanya sekarang nilai UN itu akibat dari rendahnya, akibat dari hilangnya karakter tersebut, pemerintah menghilangkan nilai kognitif, selalu mengejar kognitif, yakni dengan ANBK. Ya, itu ya. Iya, betul. Bukan UNBK. ANBK. Baik. Nanti akan ditambahkan dan dilengkapi oleh Kang Nur Wahid. Tidak iklan yang Kang Nur Wahid ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan, dan pemirsa, di pagi hari ini saya masih bersama Kang Yusuf. Ini pemirsa praktisi pendidikan dan juga sebagai kepala sekolah SMPN 1 Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, dan juga ada Kang Nur Wahid, praktisi pendidikan dan juga sebagai kepala sekolah SMPN 1 Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Dan topik yang sedang kita diskusikan di edisi kali ini yaitu tentang pendidikan karakter sebagai pencegahan kenakalan remaja. Kembali saya ke Kang Nur Wahid. Kang Nur Wahid, pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan. Ini menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Yusuf. Ini akibat dari kita yang selalu mengejar kognitif ya di sekolah nih. Belum lagi tentang ekses dari ini ya medsos, sosial media dan seterusnya ya. Silakan Kang Nur. Ini melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Yusuf. Silakan. Oke. Saya kira penyebab degradasi, penurunan budi pekerti, penurunan moral, ada banyak faktor. Iya, ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Di samping memang tadi mungkin analisa kita juga tadi kurikulum terlalu mengejar ke kognitif, tapi hal-hal lain juga banyak pengaruhnya. Di antaranya kita tahu bahwa dimulai dari rumah. Anak-anak kita, tadi kita rasakan tidak seperti kita dulu. Dongeng orang tua, nasihat orang tua, kemudian juga binaan orang tua, hampir tinggal sekian persen. Kita akui fakta bahwa orang tua kita sekarang hampir, saya punya murid, banyak anak yang nggak pernah ditanya sama orang tuanya, karena nggak pernah ketemu. Karena kesibukan ekonomi, karena dan lain sebagainya, banyak hal. Nah itu saya kira juga berpengaruh pada hal itu. Karena saya merasa anak itu juga rindu, kangen untuk ditanya sama orang tuanya sebagai bentuk kebanggaan gitu. Kemudian ketika di sekolah, kita akui tadi bahwa fakta banyak Bapak Ibu guru kita yang terlupakan karena target kurikulum, akibatnya hal-hal yang bersifat pembinaan karakter dan sebagainya tersisihkan. Kemudian di lapangan, di lingkungan, tidak sedikit pengaruh media. Contoh, anak-anak sekarang lebih bergulat dengan HP. Iya, pokoknya jet-jet itu ya. Iya, betul. Lebih dengan TikTok. Jadi anak kita belajarnya dari TikTok, bukan dari nasihat tadi. Itu juga pengaruh-pengaruh lain. Di samping memang tadi mungkin analisanya mungkin dipertajam lagi hal-hal yang bersifat kurikulum untuk lebih bagaimana mengangkat pendidikan karakter tadi. Itu ya. Oke. Kang Yusuf bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Nur Wahid? Jadi pada prinsipnya pendidikan itu jangan seluruhnya diberikan pada sekolah, karena sekolah hanya 6 jam. Dari 24 jam itu dikurangi 6 jam. Berarti tinggal 24 kurangi 6 berarti 18 jam adanya di rumah. Adanya di masyarakat. Jadi intinya di samping sekolah itu meningkatkan, mengajarkan tentang pendidikan karakter, jangan lupa di rumah seperti Bapak Nur Wahid. Orang tua berperan penting, lebih urgen daripada di sekolah. Artinya apa? Dan artinya ya memang pendidikan itu bukan hanya di sekolah, hanya 6 jam, selebihnya ada di rumah dan di masyarakat ya. Maka dari itu sebagai kepala sekolah mari bersama-sama mendidik, melatih dan membimbing tentang budi pekerti anak-anak kita secara bersama-sama. Tidak akan tercapai kalau hanya kami di sekolah. Berharap dari sekolah saja ya, tetapi juga orang tua, lingkungan juga gitu ya. Nah, Kang Nur, kalau lingkungan saat ini kan
kontrol sosial juga sudah mulai renggang gitu kan ya. Berbeda dengan waktu Kang Nur Wahid dulu, Kang Yusuf waktu muda dulu gitu kan. Ini juga sudah mengalami pergeseran juga luar biasa. Ada kontrol sosial yang sudah mulai melemah, rendah. Itu juga berpengaruh juga Kang Nur ya. Betul. Kang Nur, harapan Kang Nur kedepannya apa sih gitu dari pendidikan karakter ini, terutama yang ditanamkan ke SMP, anak-anak atau peserta didik SMP itu, Kang Nur? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya kira seperti tadi konsep kita, bahwa pendidikan itu dimulai dari rumah. Pendidikan itu dimulai dari rumah. Mari kita sadari bersama, terutama mohon pada para orang tua di rumah yang kepada anak-anaknya itu, kita ya sisihkanlah waktu dari 24 jam sehari, barang 5 atau 10 menit untuk ya diskusilah dengan anak-anak. Dari situlah kita mulainya pendidikan. Kemudian di sisi lain, mari saya himbau juga pada Bapak Ibu guru kita. Kita jangan lupa bahwa kita ini bukan untuk mengajar saja di sekolah dengan hanya mapel atau matematiknya. Kebetulan saya juga guru matematik. Saya dulu tidak hanya mengajarkan teorema Pitagoras, tapi lebih ke bagaimana karakter anak dulu kita bawa, sehingga Bapak Ibu guru mohon pada keseluruhannya juga untuk mengingatkan diri, menyadari kita bahwa anak-anak kita perlu rindu akan adanya pendidikan budi pekerti dan karakter tadi. Kemudian yang ketiganya ya himbauan kepada penentu kebijakan, para pemerintah dan lain sebagainya untuk bagaimana konsen, bagaimana menyelenggarakan pendidikan karakter ini. Mungkin kalau memang konsepnya terintegrasi ke semua mapel, gimana konsep jelasnya? Atau kalau enggak ada mapel yang tersendiri atau bagaimana? Baik. Kalau harapan dari Kang Yusuf sendiri, ini menyambung tadi dari Kang Nur Wahid. Iya, harapan khusus dari saya sebagai praktisi yang memimpin langsung di sebuah institusi sekolah, yakni SMP 1 Suranenggala, tentunya lewat internal dulu. Internal itu artinya apa? Kurikulumnya minta dipertajam. Bahkan bisa untuk spesifikasi tentang budi pekerti yang maksimal dan optimal. Tidak bisa hanya diselip-selipkan, diintegrasikan. Karena nanti eksesnya sudah kita tadi terangkan, hanya mereka guru mata pelajaran hanya mengutamakan akademis mata pelajarannya. Integritas selip-selipan yang ada budi pekertinya relatif ditinggalkan. Maka secara internal tentunya lewat dunia pendidikan khususnya penentu pendidikan khususnya pembuat kurikulum kita, mohon dikhususkan ada mata pelajaran khusus yang tentu saja tidak hanya sekedar embel-embel budi pekerti, tapi dimaksimalkan, dioptimalkan, dan guru-guru tersebut harus terus dibintek tentang karakter anak-anak. Jangan hanya sekedar menyampaikan di lapangan, dibintek terus dan terus, karena ini merupakan merupakan kita itu kesalahan kita sebagai pendidik. Tentu saja sebagai pendidik merasa salah bahwa output anak-anak kita di lapangan begitu rendahnya tentang karakter anak-anak kita. Saya itu semuanya dipertontonkan ya dengan mata telanjang. Anak-anak kita karakternya under level, di bawah level harapan orang tua kita, tentu saja di negara kita. Oke, dan ini PR kita semua ya. Betul. Ini kerja-kerja kita semua, baik keluarga, dari keluarga dulu betul. Sekolah, lingkungan, dan seterusnya. Dan sayang sekali nih Kang Yusuf, Kang Nur Wahid usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Kang Yusuf, silakan. Sebelum saya tutup, closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah, untuk keluarga, untuk sekolah juga, singkat saja. Iya, untuk internal dulu, pemerintah, wabil khusus di Departemen Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mohon diutamakan tentang pendidikan karakter di kita ini dengan mata pelajaran khusus budi pekerti yang optimal dan maksimal. Tentu saja di masyarakat khususnya orang tua, jangan lupa pendidikan ini milik kita semua ya. Di sekolah hanya 6 jam ya, selebihnya 18 jam ada di rumah dan di masyarakat juga. Lingkungan masyarakat dan seterusnya, ini kewajiban kita semua. Kewajiban anak-anak kewajiban memberi contoh, meneladani yang baik. Tegur anak-anak kita kalau salah. Luruskan anak-anak kita kalau salah, sehingga di sekolah kami juga akan seimbang.
Begitu kira-kira. Silakan, Kang Nur Wahid. Ya, oke, terima kasih. Saya mohon pada semua pemirsa, dalam hal ini saya kira pendidikan itu, khusus dalam pendidikan karakter, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita sebagai guru, tanggung jawab orang tua dan masyarakat, juga tanggung jawab pemerintah. Mari kita sadari bersama untuk mengembalikan marwah atau pendidikan karakter ini pada ruh yang sebenarnya, sehingga mari kita sadari bersama untuk mengambil langkah-langkah real, langkah-langkah konkret, kembali melaksanakan dan melakukan pendidikan karakter. Oke, terima kasih nih Kang Yusuf, Kang Nur Wahid sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.